Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menggunakan Google Classroom. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasannya sejak pandemi, pembelajaran dialihkan menjadi kegiatan pembelajaran di rumah, baik secara daring maupun secara luring. Nah, salah satu yang digunakan atau platform yang digunakan untuk mempermudah pembelajaran yaitu menggunakan Google Classroom. Google Classroom merupakan platform gratis berbasis web yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus tatap muka. Jadi, tujuan utama Google Classroom adalah merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Nah, ini merupakan platform Google Classroom. Seperti mungkin Google Classroom ini sudah sering kita dengar dan bahkan sudah sering kita gunakan. Ya, identik ikonnya identik dengan warna hijau. Baiklah, kita mulai. Ada beberapa fitur yang bisa digunakan untuk pembelajaran pada Google Classroom, yaitu bagaimana kita membuat kelas, kemudian memberikan materi, kemudian memberikan tugas, serta memberikan penilaian kepada tugas-tugas siswa. Nah, yang pertama itu kita harus login dulu. Pertama kita login, nih kebetulan kita sudah login menggunakan email kita, sehingga ketika untuk mempermudah kita melakukan pembuatan kelas. Jadi pertama sekali untuk membuat kelas atau create, kita klik tanda tambah yang ada di sini atau create or join kelas. Jadi di sini ada dua, ada join kelas dan ada create kelas. Artinya join kelas ini untuk gabung ke kelas, berarti anak bisa bergabung ke kelas. Kemudian ada create kelas, yaitu membuat kelas. Sebagai guru berarti kita klik yang create kelas, membuat kelas. Nah, di sini ada class name. Kita bisa buat misalkan kelas 11 MIPA 1. Mungkin di sini kita bisa buat mata pelajarannya buat kimia. Lalu klik create. Ditunggu. Nah, sudah masuk. Nah, ini tampilan awal dari kelas yang sudah kita buat. Nah, di sini ada stream, berarti ini atau wall-nya atau tampilan depan. Kemudian di sini ada classwork di tempat tugas-tugas. Kemudian ada people, berarti ada teacher dan ada student. Nanti di sini teachernya siapa, gurunya. Kemudian student berarti siswa-siswa. Nanti kita bisa invite siswa atau kita dengan memberikan kode kelas. Nah, ini adalah kode kelas dengan angka atau huruf acak. Jadi ini kita bisa bagikan ke siswa dengan kode kelasnya. Nah, kemudian jika kita ingin membagikan kelas, di sini ada setting. Ya, ada setting. Kemudian di sini kita bisa tambahkan supaya tidak ragu kelasnya apa. Nah, di sini ada invite link. Jadi ini kita bisa copy link untuk memberikan link kepada siswa, atau kita bisa memberikan kode kelasnya.
Jadi ada dua cara untuk mengundang siswa agar bergabung di kelas kita, dengan cara invite link. Jadi link nanti kita copy, kemudian kita kirim lewat WA, kemudian dengan memberikan kode classroom-nya dengan angka-angka acak ini. Nah, kemudian Google Classroom ini sudah tergabung atau terintegrasi dengan Google Meet. Jadi kalau kita aktifkan Google Meet-nya, maka akan dapat digunakan untuk melakukan Google Meet. Google Meet itu sama seperti aplikasi Zoom. Nah, jangan lupa untuk di-save. Nah, kalau misalkan kita ingin memberikan pengumuman atau pengumuman penting, ini bisa kita lakukan di announce something atau di wall-nya. Ini seperti ini. Ini kepada kelas apa, kemudian di sini deskripsinya apa, kemudian jangan lupa nanti di post. Misalkan jangan lupa isi absen. Ini kita post. Nah, jadi ini sudah ada pengumuman di wall-nya. Nah, siswa bisa komentar di wall yang kita kirim tadi. Nah, kemudian ada classwork. Nah, untuk tugas ini ada beberapa fitur. Yang pertama assignment. Assignment ini memberikan tugas, sedangkan kuis assignment itu untuk tugas kuis, kemudian question ini untuk pertanyaan, dan material ini untuk materi. Nah, kalau misalkan kita mau memberikan materi ke siswa, kita bisa klik materi. Nah, misalkan kita buat konfigurasi elektron. Nah, deskripsinya bisa kita berikan mungkin kompetensi dasarnya, kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian kita bisa buat indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, ini bisa kita buat deskripsinya. Kemudian kita bisa ambil filenya dari Google Drive, atau bisa upload file, atau bisa add link, atau bisa add YouTube. Misalkan kita add upload file, kita klik upload file, kita akan diarahkan ke browse. Nah, klik browse. Nah, kemudian di mana kita simpan data kita arahkan ke sana. Nah, misalkan ini sampai terupload. Kita tunggu sampai terupload. Nah, seperti ini tampilannya jika sudah terupload. Nah, ingin menambahkan materi menggunakan video, kita bisa ambil dari video YouTube dengan mengklik add YouTube video. Kemudian kita pastikan URL video YouTube yang akan ingin kita share. Pertama sekali kita
buka video YouTube yang ingin di-share. Nah, kemudian kita blok linknya, kita klik salin, kemudian kembali ke kelas yang sudah dibuat tadi, kemudian pastikan, kemudian di klik share. Nah, sudah muncul, baru kita klik add video. Nah, sudah masuk link video yang kita inginkan tadi. Nah, misalkan kita ingin menambahkan link absen, jangan lupa buka dulu Google Form absennya. Ini sudah ada absen online-nya. Klik send. Sini ada tanda icon seperti ini, kita klik, kemudian ini ada link. Nah, ini linknya terlalu panjang, ini bisa kita pendekkan dengan klik shorten URL. Kemudian kita copy, kita arahkan ke kelas yang kita buat tadi, klik add link, kemudian tempelkan atau pastikan link yang kita buat tadi, kemudian klik add link. Nah, sudah muncul semuanya seperti ini tampilannya, kemudian bisa kita posting. Nah, seperti ini untuk membuat tugas atau memberikan absen atau memberikan materi pada classroom. Nah, misalkan kita ingin mengundang siswa, ini bisa klik student, ada invite student. Nah, kalau misalkan kita tahu email siswa, kita bisa undang atau kita bisa invite siswa. Misalkan contohnya nah, klik invite. Nah, jadi nanti akan muncul pemberitahuan kita mengundang siswa. Kemudian jika kita ingin menambah teacher, kita bisa klik invite teacher. Misalkan itu wali kelas. Nah, gunanya apa? Agar wali kelas mengetahui siswanya sudah bergabung dengan kelas mata pelajaran yang ada. Kemudian wali kelas juga bisa memantau siswa-siswanya sudah mengerjakan tugas, sudah mengisi absen, dan sebagainya. Jadi jika kita tahu email wali kelas, kita bisa invite, misalkan nah, klik invite. Nah, seperti ini. Jadi nah, selain tadi melakukan invite siswa atau guru, kita juga bisa memberikan kode kelas kepada siswa. Nah, mungkin itu
tutorial yang bisa saya sampaikan terkait penggunaan Google Classroom. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.